Ya, senang kita bisa ibadah kembali saat ini, saudara. Yang pertama, tidak lupa saya sekali lagi ucapkan, saudara, untuk bangsa kita tercinta Indonesia, ya, kemerdekaan yang ke-76. Kita terus dukung bangsa kita, doakan, support, saudara. Ya, imani Indonesia tangguh, tidak tergoncangkan oleh keadaan dan badai yang menerpa. Bahkan Indonesia tumbuh, maju, jadi Indonesia ya bangsa yang maju dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Lalu saudara, ya saya dengar beberapa jemaat tanya, Pak, ibadah onsetnya kapan gitu saudara. Ya, saya bersyukur karena Tuhan sudah juga tolong, ya COVID-nya tidak terus naik seperti dulu, mulai turun. Kalau di Solo sebetulnya sudah boleh, saudara. Tapi tetap minggu ini kita masih online saja. Ya, doakan ya kalau keadaan terus makin baik. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa onset gitu, saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saudara. Sekali lagi juga ulang tahun kita, gereja kita ke-32. Jangan lupa 10 sampai 11 September. Saudara doakan bersama-sama. Ada sesuatu yang luar biasa. Juga sebelumnya 10 hari ada doa puasa dan KKR pengurapan Roh Kudus. Setiap tahun kita juga diberkati luar biasa. Saudara bisa tergabung, bisa ikut khususnya tentang UC. Saudara percaya diberkati luar biasa. Tanya semua orang yang pernah ikut, pasti diberkati. Pasti diberkati. Sekali lagi pasti diberkati. Sekali lagi pasti diberkati. Tepuk tangannya jangan tanggung-tanggung. Ya saudara. Yang terakhir saya juga ya nyampaikan sedikit bersyukur saudara. Ya sekalipun COVID ya dulu sempat naik luar biasa sekali. Saya lihat Tuhan juga pakai gereja kita. Ya khususnya keluarga Allah peduli. Dan dalam ini juga keluarga Allah peduli COVID. Saya lihat kesaksian banyak sekali, saudara. Saya ambil contoh sedikit saja, saudara. Ya Awid Diani, dia bersaksi sungguh suatu pengalaman luar biasa bahwa pelayan Tuhan yang tidak membeda-bedakan agama. Saat ya demam tinggi, entah bagaimana, tiba-tiba ya dapat WA pemberitahuan, dapat bantuan obat dan bantuan sembako dari GBI Keluarga Allah yang di Solo. Lalu dia katakan, saya keluarga sebetulnya bukan orang Kristen, namun justru ya dapat reaksi tercepat. Yang pertama justru dari gereja, justru dari GBI Keluarga Allah, saudara. Ya hari berikutnya lalu dapat WA lagi, saudara. Lalu konseling, lalu didoakan, lalu dikuatkan kita semuanya, saudara. Dan juga selain itu dapat konsultasi dengan dokternya, saudara. Sampai saya menangis, dia berkata terharu. Ya COVID ini menyakitkan, namun sekaligus memberikan banyak hal. Saya lihat kebaikan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Karena dia sebetulnya belum kena, saudara, Tuhan Yesus, tapi diberkati luar biasa. Ya lalu Bapak Vero secara singkat saja, dia juga sangat diberkati, saudara. Waktu dia sakit dikatakan positif, dia bergumul, saudara. Lalu setelah itu dia ambil satu langkah, ya dia percaya Tuhan punya rencana sekalipun dia sampai positif. Kenapa? Setelah sembuh dia berkata, aku akan sumbangkan plasma, aku akan donorkan plasma, saudara. Dan luar biasa imannya dibangkitkan dengan firman Tuhan. Dan luar biasa Tuhan tolong, saudara, sehingga dapat kasih karunia. Tepuk tangannya yang meriah sekali lagi, saudara. Ya jadi kita bersyukur Tuhan pakai. Dan terima kasih saudara semua yang sudah mendukung. Baik ya berupa dana, ya ada yang berupa beras, saudara. Ya ada yang berupa obat-obatan, ada yang berima ya berupa plasma, bahkan masker dan banyak diberkati oleh Tuhan. Ya sekarang kita mau belajar firman Tuhan, saudara. Layangkan matamu, ini temanya.
Supaya kita bisa melihat apa yang sedang Tuhan lakukan. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa tangkap dan dapatkan. Hari ini khususnya temanya tidak terkalahkan. Siapa di antara saudara yang hidup saudara kalah? Itu saudara. Saya ya doakan saudara mengalami firman Tuhan ini tidak terkalahkan oleh godaan. Tidak terkalahkan oleh badai yang menerpa. Tidak terkalahkan dalam pergumulan-pergumulan hidup. Tidak terkalahkan dalam banyak. Kok diam saja saudara ya. Kok diam saja kalau saudara ya. Kok enggak, wah semangat, ayo yang semangat saudara. Iya. Nah saudara, saya percaya itu yang akan Tuhan berikan. Kalau kita bisa mengerti, kita imani, kita lakukan, kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Yesaya 40 ayat 21 sampai 26. Tidakkah kamu tahu? Ya tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan padamu dari semula? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain, ya katakan, dan memangsanya seperti kemah masangnya. Ya kediaman, dia yang membuat pembesar-pembesar ya menjadi tidak ada, dan menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditabur, baru saja ya cangkok mereka berakar, dan di dalam tanah ya sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Ini kata Tuhan. Siapa mau disamakan? Seakan aku seperti dia. Firman yang maha kuasa. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan yang menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satupun tidak ada, ya tiada yang tidak hadir. Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Sekali lagi, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Kau terus diam saja toh saudara. Belajar saudara, meresponi saudara. Luar biasa. Jadi Tuhan sedang berikan contoh banyak saudara. Siapa yang bisa disamakan? Tidak bisa dikatakan. Suruh lihat ke langit, bintang pun dipanggil, semua datang. Dan tidak ada yang tidak hadir. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Adalah yang maha kuat. Yang tidak terkalahkan. Yang senantiasa jadi pemenang. Yang tepuk tangannya lebih meriah. Nah kalau kita memiliki kehidupan saudara juga yang tidak terkalahkan, kuncinya bergabung dengan Tuhan yang tidak terkalahkan saudara. Bergabung karena dia ini tidak terkalahkan. Kalau kita bergabung dengan yang lain juga yang bisa kalah, ya kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Tapi kalau kita bisa bergabung pada Tuhan yang tidak terkalahkan, kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Kita akan lihat kasih karunia juga mengalami kemenangan. Tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan. Sekali lagi tidak terkalahkan. Amin. Lah bagaimana caranya? Mendekat dan melekat dengan Tuhan. Mendekat bahkan melekat. Kalau kita melekat, menyatu dengan Tuhan yang tidak terkalahkan, otomatis ikut tidak terkalahkan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Sudah, jangan andalkan kekuatan kita. Kekuatan kita tidak seberapa. Kekuatan orang lain pun tidak seberapa. Hanya kekuatan Tuhan yang tidak terbatas, yang senantiasa menang. Sudah, andalkan Tuhan. Yang ketiga, bekerja bersama Tuhan. Bukan kita sendiri, kita berjuang sendiri. Bisa kalah, kalau bersama Tuhan pasti menang. Tidak terkalahkan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang sangat meriah saudara. Ya, taat kepada Tuhan. Lah, sudah bersama Tuhan taat. Tuhan seringkali memberikan instruksi. Tuhan sekali memberikan petunjuk.
Tuhan sekali mengatakan A dan B. Taati saudara. Jangan sudah bersama tapi tidak taati. Ya kita tidak akan mengalami taati saudara. Belajar hidup seperti ini saudara. Ya seperti Tuhan kita. Maka saya percaya kita akan mengalami kehidupan yang tidak terkalahkan. Amin saudara. Maka kita akan mengalami kehidupan yang tidak terkalahkan. Maka Obaja akan mengalami yang tidak terkalahkan. Maka saudara akan mengalami yang tidak terkalahkan. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi. Ya, saya akan ajak saudara bagaimana sih cara hidup Tuhan sehingga dia itu tidak terkalahkan. Apa yang sungguh-sungguh penting yang membuat tidak terkalahkan? Sudah pasti ada maha kuasanya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu atau ada satu yang penting sekali yang ditekankan dalam Alkitab. Kadang-kadang kita kurang memperhatikan. Yaitu tentang apa? Kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan itu sudah luar biasa membuat tidak terkalahkan. 1 Petrus 1 ayat 14-15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, tetapi hendaklah kamu menjadi apa saudara? Menjadi apa? Kudus. Tuhan ingin jangan kita ikut hawa nafsu kita. Jangan kita ikut cara dunia. Ya, tapi dikatakan di sini biar kita menjadi kudus, saudara. Biar saya menjadi kudus, saudara. Biar saudara menjadi kudus, saudara. Keluarga kita menjadi kudus, saudara. Ya, di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, sama seperti Tuhan yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tulis, ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuh kuduslah kita sebab Tuhan kudus. Kuduslah Obaja sebab Tuhan kudus. Sekali lagi, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Ini akan menjadi kunci saudara. Saudara tangkap ya. Kuduskan kamu sebab aku kudus. Atau kuduskan kita sebab Tuhan kudus. Kita akan belajar ada rahasia luar biasa sekali saudara. Di dalam kekudusan Tuhan. Dan kalau kita juga belajar hidup kudus seperti Tuhan, maka kita akan mengalami saudara kedahsyatan Tuhan, akan mengalami saudara kemenangan-kemenangan. Kita akan mengalami tidak terkalahkan saudara. Tentang kekudusan. Saudara ingat Allah itu kudus. Roh Kudus, ya, Roh Allah disebut Roh Kudus saudara. Gereja mula-mula kalau saudara pelajari saudara, orang-orang percaya bukan seperti sekarang dipanggil orang Kristen. Dulunya kalau saudara baca di Alkitab selalu ditulis orang-orang kudus, orang-orang kudus, orang-orang kudus, orang-orang kudus, orang-orang kudus, orang-orang kudus. Penekanannya orang kudus saudara. Dan saya percaya ini sesuatu yang luar biasa karena kekudusan ini akan menjadi kekuatan. Kekudusan ini akan menjadi benteng. Kekudusan ini akan menjadi senjata luar biasa sekali yang tidak terkalahkan, yang tidak bisa dikalahkan, yang tidak bisa ditembus, yang tidak bisa dirobohkan, yang tidak bisa dihancurkan, bukan yang lain. Kadang-kadang kita pikir untuk kita hidup penuh kemenangan, tidak terkalahkan harus punya ya pendidikan yang tinggi, belum tentu. Pendidikan tinggi belum tentu menang dalam hidupnya. Kita lihat kadang-kadang kalah. Kadang-kadang saudara, supaya kita bisa hidup kemenangan. Ya dengan ya banyak yang lain menang. Harus punya kedudukan yang tinggi. Belum tentu. Kedudukan tinggi bisa mengalami kemenangan yang tidak terkalahkan. Kadang-kadang harus punya modal, saudara. Punya modal, saudara. Punya kepandaian, saudara. Punya kedudukan. Belum tentu. Saudara, tapi sebetulnya ada sesuatu yang lebih daripada itu. Kalau kita memiliki kekudusan karena Tuhan, maka kita tidak akan dikalahkan. Kita tidak akan dirobohkan. Kita akan terus kokoh. Rumah tangga kita akan terus kokoh. Kalau dalam rumah tangga hidup dalam kekudusan. Tapi kalau masuk rumah tangga dalam dosa,
dalam kecemaran akan roboh. Bisnis kita, saudara, pekerjaan kita, saudara, saudara, pengabdian kita akan kokoh. Sekalipun diserang orang, sekalipun difitnah orang, tetap akan kokoh. Kalau kita terus hidup dalam kekudusan. Orang tidak temukan celah untuk masuk. Orang tidak temukan celah untuk menjatuhkan. Pelayanan kita akan terus kokoh. Tidak terkalahkan, tidak tergoyahkan. Kalau semua pelayan hidup dalam kekudusan. Betul? Tapi kalau sampai hilang kekudusan, itu celah. Sangat mudah. Diserang iblis, sangat mudah. Diserang orang lain, sangat mudah. Dirobohkan dan dihancurkan. Saya ajak saudara tangkap, kita mulai masuk pelajaran yang penting. Hanya kekudusan yang membuat Roh Kudus itu mau tinggal di dalam kita. Roh Allah, Allah berkata Allah itu kudus. Roh Allah dikatakan Roh Kudus. Kalau kita tidak menjaga kekudusan, Roh Allah saja nggak bisa terus tinggal dalam kehidupan yang cemar, dalam kehidupan yang penuh dengan dosa, nggak bisa, saudara. Supaya sungguh-sungguh Roh Allah tinggal di dalam kita, Roh Allah berkarya dalam hidup kita, Roh Allah menuntun hidup kita, Roh Allah terus, saudara, menyertai kita hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Alkitab juga berkata, siapa yang bisa naik ke gunungnya Tuhan? Yaitu orang yang kudus, suci hatinya. Bisa naik ke gunungnya Allah. Siapa yang bisa masuk hadirat Tuhan? Orang-orang yang kudus. Siapa yang bisa punya hubungan intim, persekutuan yang intim, ya, bersama Roh Kudus, bersama Tuhan yang kudus, adalah orang-orang yang menjaga kekudusan. Di Alkitab kalau saudara pelajari, apalagi dalam Perjanjian Lama, ada bait Allah, ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci, yaitu tempat, ya, tabut perjanjian, tabut Allah. Manusia enggak boleh masuk kecuali imam besar yang sudah, ya, sekian lama mentahirkan, mengkuduskan diri. Kalau dia tidak mentahirkan, ya, bukan imam besar, tidak mentahirkan, tidak mengkuduskan, nekat masuk, mati. Karena Allah kudus. Kalau kita tidak hidup dalam kudusan, kita akan hancur. Kita di dalam Tuhan yang sudah diampuni, yang sudah ditahirkan dengan darah Yesus. Saudara, ya, seperti pondok Daud Buli. Tapi tetap setelah itu, jagalah kekudusan. Jangan hidup dalam dosa. Hari ini firman Tuhan sedang berbicara pada kita. Saya juga sampaikan pada setiap saudara, hidup dalam kekudusan. Saudara kata, hidup dalam kekudusan akan membuat saudara aman. Akan membuat saudara akan dapat kasih karunia, saudara. Dan akhirnya bisa dipakai Tuhan. Tuhan gak bisa pakai orang hidupnya, ya, tidak terus jaga dalam kekudusan. Bukan berarti tidak pernah jatuh dalam dosa, tapi menghindari dosa. Dan kalau sampai ternyata jatuh, cepat-cepat saudara keluar, bangkit, tinggalkan dosa, datang pada Tuhan, minta pengampunan. Saudara, sungguh-sungguh saudara terima pengampunan karena pengorbanan Tuhan. Minta tuntunan pertolongan Roh Kudus untuk kehidupan. Kalau kita jaga seperti ini, sudah tidak dirobohkan. Saudara tidak terkalahkan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Saya, ya, apalagi hamba Tuhan itu terasa sekali, saudara. Jaga kekudusan atau tidak itu terasa sekali. Dalam pelayanan, jaga hati, ya, bersihkan hati, kuduskan motivasi, itu sangat-sangat terasa. Makin, ya, mengkuduskan hati, makin membersihkan hati, pelayanan itu makin mantap, pelayanan itu makin kuat, saudara, dan penuh dengan damai sejahtera. Bahkan banyak hal yang tidak kita sangka, saudara, ternyata ada perlindungan yang luar biasa. Selama kita jaga kekudusan, itu benteng pertahanan yang tidak ditembus. Jangan takut disantet, jangan takut serang dengan apapun. Saya cerita sedikit apa yang saya alami, saudara. Beberapa kali atau berkali-kali ada orang yang datang pada saya. Ini berkali-kali
Saya nggak kena, dia minta waktu untuk bicara, saudara. Waktu saya berikan waktu, dia cerita. Dia adalah orang-orang yang sedang mengejar ilmu ya saudara. Lalu dia selalu berusaha mencoba ilmunya. Bahkan dia ingin pakai ilmunya. Katanya pada umum mereka, saya coba santet Pak Ubaja itu pendeta katanya. Itu saudara. Saya gunakan ilmu, aku santet, aku serang saudara. Tapi nggak pernah bisa, nggak pernah tembus. Bahkan aku paksa lebih lagi. Yang balik, malah hidupku hancur. Aku hancur justru karena waktu aku menyerang, karena balik. Jadi dia berkata, Pak Ubaja ampuni saya ya. Saya berkata kepada mereka, saya aja nggak tahu kok. Ya sudah tak ampuni, aku ya nggak tahu, nggak merasakan apa-apa. Kenapa? Jaga kekudusan. Kalau saudara nggak jaga kekudusan, itu celah. Maka santet, serangan akan datang. Tapi selama saudara jaga kekudusan, saudara lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Kita bisa lihat kehidupan Yusuf pertama. Saudara lihat, Yusuf itu kenapa? Dia bisa sampai pada tujuan ilahi. Akhirnya sungguh-sungguh janji Tuhan tergenapi, mencapai jadi penguasa di Mesir, diangkat Tuhan luar biasa. Sedangkan dia mengalami masalah yang besar, mau mengalami aniaya, mengalami perlakuan tidak adil. Sedangkan dia digoda terus, digoda terus. Tetap saja hanya dia bisa mencapai rencana Allah. Salah satu yang utama, dia orang yang menjaga kekudusan. Dia orang yang menjaga kekudusan. Waktu dia dijual di rumah Potifar, saya percaya dia jaga kekudusan hatinya dengan apa? Kejujuran. Dia kerja sebaik mungkin. Yang lain curang, dia tetap tidak mau curang. Yang lain sudah menipu, dia tetap tidak mau menipu. Yang lain mencuri, dia tetap tidak mau mencuri. Akhirnya Tuhan berkati. Akhirnya sudah diangkat oleh Potifar kedudukan yang tinggi. Semua rumahnya diserahkan. Kenapa? Kekudusan. Coba dia curang, pasti hancur. Ada orang yang melaporkan dia di PHK, mungkin bukan PHK ya, budak mungkin bisa dibunuh. Lalu saudara lihat, dia sudah naik, iblis selalu ada digoda. Setiap hari Alkitab berkata, setiap hari, istri Potifar itu menggoda. Istri Potifar itu menggoda setiap hari. Tapi tetap saja dia jaga kekudusan. Dia aman. Sekalipun difitnah masuk penjara, tapi dia aman. Kalau sampai dia tidak jaga kekudusan, mungkin saudara sudah jadi gigolo gitu. Simpenannya Tante Potifar gitu saudara. Kalau tidak jaga kudus, gak akan mencapai rencana Allah. Bersyukur. Lalu difitnah, masuk penjara sama. Dia tetap menjaga kekudusan. Dia tetap menjaga kesucian hatinya. Dia tetap menjaga kejujurannya. Semua diserahkan pada Yusuf. Dia tanggung jawab. Dia kerja sebaik mungkin. Dia jujur semuanya. Dan akhirnya kepala penjara senang. Dia jadi orang kepercayaannya. Kepala penjara. Kenapa? Hatinya bersih. Seorang yang kerja. Seorang yang jadi karyawan. Seorang yang jadi apapun bawa. Dengar. Jaga kekudusan. Kalau pimpinanmu bisa lihat hatimu. Mereka akan lihat. Engkau adalah berharga. Engkau justru akan dipakai lebih dan lebih. Beri tepuk tangan yang meriah. Saudara Tuhan juga senang. Karena dia jaga kekudusan. Sampai lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan berikan marifat. Tuhan memberikan hikmat. Sehingga dia bisa mengartikan mimpi. Sehingga dia bisa menjelaskan tentang Mesir. Yang akan ada kelaparan. Ada kelimpahan. Kelaparan. Dia bisa sungguh-sungguh dapatkan yang daripada Tuhan. Kenapa? Kekudusan. Akhirnya waktu juru minum juru roti. Dia bisa menjelaskan. Dia dilupakan. Tapi Tuhan itu berkarya. Hidupnya ada karya Tuhan yang nyata. Singkat cerita saja. Saat Fir'aun mimpi. Orang Mesir gak ada yang bisa. Juru minum ingat di penjara. Ada seorang yang penuh roh Allah. Kita kenal Roh Kudus. Dia bisa mengartikan. Dipanggil, dia bisa cerita mimpinya.
dia bisa memberikan solusinya, dia bisa memberikan jalan keluarnya. Maka Firaun kaget. Orang seperti ini dibutuhkan, diangkat. Jadi penguasa di Mesir. Sudah dengar? Jadi penguasa di Mesir, dia tetap bersih hatinya. Dia kerja semua sebaik mungkin, bahkan hasilnya tidak dikorupsi. Semua hasilnya untuk Firaun. Semua perjuangan untuk Firaun. Semuanya tetap untuk Firaun. Dia naik, dia naik, dia naik. Dia enggak curang. Hatinya bersih, pikiran bersih, hidup dalam kekudusan. Enggak bisa dijatuhkan. Amin, saudara. Lihat Daniel juga sama. Dia tetap jaga kekudusan. Tentang makanan yang dilarang, dia jaga kekudusan. Saudara, tentang ya doanya, ya pejabat yang lain iri dengan dia, mau dicepak, saudara. Oh, supaya ditangkap, supaya bisa dihancurkan, masukkan gua singa. Tapi tetap saja hatinya bersih, mengandalkan Tuhan. Dia tetap berdoa 3 kali sehari. Dia berdoa, ditangkap sungguh-sungguh, saudara. Masukkan gua singa sungguh-sungguh. Hatinya tetap kudus. Dia tidak simpan kecewa. Dia tidak simpan pahit hati kepada orang yang menjebak, yang menjatuhkan. Dia bahkan tidak kecewa, simpan pahit hati terhadap raja yang mengeluarkan keputusan. Tuhan berkarya, ada perlindungan Tuhan. Singa pun tidak bisa menerkam. Mulut singa pun dikatupkan. Dan teriak terus. Rajanya ganti 4 kali, tetap saja dia di atas. Dia orang kedua. Hidupnya tidak terkalahkan. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Iya. Lalu kita bisa belajar juga dari Yosua, saudara. Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi saudara itu cerita, saudara, ya setelah Musa ya dipanggil pulang oleh Tuhan, Tuhan angkat Yosua, bawa bangsa ini masuk dalam perjanjian, saudara. Ya, aku akan menyertai engkau. Engkau akan mengalami seperti yang alam Musa. Aku akan lakukan hal yang besar. Aku akan berikan kemenangan. Tanah perjanjian akan didapatkan. Waktu mereka mulai bangkit, percaya dengan Tuhan, mau masuk tapi terhalang. Kenapa? Sungai Yordan sedang banjir. Sungai Yordan sedang meluap. Tapi Tuhan katakan, jangan takut. Panggil imam-imam. Bawa tabut. Angkat, saudara. Tabut. Seberangi sungai Yordan. Saudara ceritanya sudah melihat. Ya, ayat ini dikatakan, sebelum imam-imam angkat tabut ada pesan. Kuduskanlah dirimu. Kuduskanlah. Sebab kalau tidak, malah imamnya saja bisa mati. Kuduskanlah dirimu sebab apa? Besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Hanya orang yang jaga kekudusan dalam hidupnya, dalam hatinya, Tuhan bisa pakai. Ketulusan, kejujuran, Tuhan bisa pakai. Dan imam-imam dipakai, kuasa terjadi. Ya, air sungai yang sedang banjir dibukakan. Mereka bisa melewati, berjalan dalam kuasa Tuhan, berjalan dalam mujizat Tuhan, berjalan tidak terhalang, terus terobos, ngalami pintu-pintu yang dibukakan. Kenapa? Sekali lagi, kekudusan. Dan itu luar biasa. Yosua 5 ayat 1 sampai 3. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan pada Yosua, ya buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan menyunatlah orang Israel itu di bukit kulit katan. Jadi ceritanya setelah Tuhan lakukan hal yang besar, sungai Yordan bisa ditembus, orang-orang di Kanaan dengar ketakutan, raja-raja, tentara
ya di kanan ketakutan semua saudara. Gentar. Lalu mereka akan menghadapi Yeriko. Ya tembok penghalang yang saat itu terbesar saudara. Untuk saat itu Tuhan berkata pada Yosua, sunatkan lagi orang Israel. Ini perjanjian lama. Saudara, ya dalam perjanjian baru untuk kita adalah sunat hati. Dibersihkan. Kolose 2 ayat 11. Dalam dia kamu telah disunat. Jadi kita semua yang percaya pada Tuhan sudah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Yang terdiri dari apa? Penanggalan akan tubuh yang berdosa. Tubuh yang berdosa ditanggalkan, dihilangkan, dibuang semua. Seperti orang disunat, yang kulit yang mungkin bisa kotor dibuang, dibersihkan. Hati yang kotor dibersihkan. Saudara, jadi sekali lagi untuk Sungai Yordan perlu kekudusan. Untuk robohkan tembok Yeriko perlu kekudusan. Saudara, saya percaya waktu melakukan ini maka ada ya kuasa double porsi, kuasa dari Tuhan karena mengkuduskan, lalu kuduskan lagi, lalu kuduskan lagi, lalu kuduskan lagi. Kuasa makin besar, kuasa makin dahsyat, kuasa makin luar biasa. Dan saya percaya itu satu yang luar biasa. Yosua 6 ayat 20, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersorak mereka dengan sorak yang nyaring. Maka apa saudara baca di situ apa? Runtuhlah tembok itu. Maka apa saudara? Runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara dengar, dalam kekudusan mereka bisa menjadi alatnya Tuhan. Mereka bisa mengalami kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Mereka bisa mengalami hikmat mengalir, pengurapan mengalir, kuasa mengalir, mujizat mengalir, kedahsyatan Tuhan mengalir, kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka cukup saja dalam kekudusan yang muteri terus 7 kali seperti yang diperintahkan Tuhan. Taat pada firman Tuhan, lakukan petunjuk Tuhan dalam kekudusan. Kita lakukan firman tapi kalau enggak jaga kekudusan sulit. Allah itu kudus. Dia tidak bisa pakai yang cemar. Dia bisa pakai dengan anak-anak yang jaga hidup dalam kekudusan. Maka saya ajak sekali lagi. Ayo saudara, jaga kekudusan. Belajar hidup dalam kekudusan. Saya percaya kalau saudara lakukan seperti ini, kemuliaan, kebesaran, kasih karunia Tuhan dinyatakan. Tepuk tangan yang meriah. Ya, sekali lagi Yosua 7 ayat 10 sampai 12. Lalu berfirman Tuhan pada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku. Saudara dengar ya, berbuat dosa. Ini tidak jaga kudusan, itu melanggar perjanjian yang kuperintahkan pada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang apa? Dikhususkan. Ini gak boleh diambil mereka. Ini barang dikhususkan. Mereka mencuri. Mereka menyembunyikannya. Dan mereka menaruh di antara barang-barang mereka. Saudara, sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Maka mereka sudah tidak bisa tahan terhadap musuh. Mereka membelakai musuhnya. Sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Yeriko itu luar biasa, sangat besar. Lalu setelah itu sempat menghadapi bangsa Ai yang kecil. Yosua saja tidak nganggap, tentara Yosua saja nggak nganggap. Sudah kirim tentara sedikit, tapi ternyata mereka dihajar. Ternyata mereka lari terbirit-birit. Ternyata mereka dibantai. Saudara, itu sangat mengejutkan Yosua. Sebab Yosua tahu kalau musuhnya sampai bangkit semua mereka bisa hancur. Oh, dia teriak pada Tuhan. Tuhan berkata, karena melanggar kekudusan akan ada yang mengambil barang yang dikhususkan. Tidak boleh diambil mereka. Diambil, dibawa ke rumah, disimpan di dalamnya. Maka itu celah.
musuh bisa menyerang. Itu menghilangkan kemuliaan Tuhan. Tuhan gak bisa berkarya kalau bangsa ini cemar, tidak dalam kekudusan. Setiap kali Tuhan mau melakukan hal yang besar, seperti yang kita baca tadi, selalu pesan, kuduskanlah dirimu. Saya baca ini waktunya. Tuhan mau melakukan hal yang besar. Yesaya 60 akan dinyatakan. Pesan firman Tuhan. Saya juga pesan pada setiap saudara, kuduskan dirimu. Engkau akan bisa mengalami, sekalipun dunia dalam gelap, bangsa dalam gelap, terang Tuhan datang atasmu. Kemudian Tuhan turun atasmu. Bangkit jadi terang. Engkau lihat Tuhan besar. Kelimpahan akan datang dalam hidupmu. Kekayaan bangsa datang dalam hidupmu. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pegang saat ini. Sejak saudara mulai buka hati. Bagaimana dengan hidup? Sekali lagi. Jangan izinkan dosa, kepahitan, perzinahan atau apapun dalam hati. Orang gagal saat kehilangan kekudusan. Orang berhasil kalau hidup kudus. Hawa dan Adam hancur kalah hidupnya karena kehilangan kudusan. Melanggar. Yang gak boleh diambil, diambil. Gak boleh dimakan, dimakan. Hancur. Simson, nasir Allah. Ada kekuatan yang luar biasa. Menang gak pernah bisa kalah. Tapi saat dia tidak menjaga kudusan, hancur. Mukanya, matanya sampai dicungkil. Jadi seperti binatang saja. Yudas juga sudah luar biasa. Dapat kepercayaan jadi bendaharanya Tuhan. Dipercayai uangnya Tuhan dikelola dia. Tapi enggak jaga kudusan. Nyuri terus. Nyuri terus. Hanya hidupnya juga rusak. Gagal. Enggak berhasil. Tadi waktu saya baca tentang Yudas kok tiba-tiba Tuhan ingatkan. Ada singer kita. Ya Bu Novi. Suaminya Pak Budi. Ya ingat ya. Itu ya. Dia bersaksi luar biasa. Dia sempat mengalami 2019 uang yang berat sekali. Dalam keuangannya ekonomi berat sekali. Tapi luar biasa sekalipun masuk pandemi. Justru karena dia cari Tuhan. Dia melekat pada Tuhan. Dia minta hikmat pada Tuhan. Dia percaya dengan Tuhan diberi hikmat. Saat itu buat APD. Tiba-tiba luar biasa sekali. Lalu juga buat masuk luar biasa. Saya itu dengar kesaksiannya belum, saya telepon dia baru saja. Karena dia berkata itu waktu satu hari itu puluhan juta untungnya, bukan omsetnya. Setiap hari dalam satu hari puluhan juta. Dia berkata sampai aku takut. Kalau aku nanti tergoda. Kalau nanti aku enggak jujur lagi. Sehingga perpuluhannya setiap hari juga. Begitu dia dapat transfer, langsung transfer ke gereja. Sudah perpuluhannya. Sampai tiap hari. Kenapa? Jaga hatinya. Jangan tergoda. Tetap jaga kudusan. Dan terus Tuhan berkati. Tuhan berkati. Saudara kalau dengarkan yang doa. Mesbah doa pagi. Hari saudara ada. Lalu dia sampai rasa Tuhan yang nyuruh. 20% sekarang. Perpuluhannya bukan 10%. 20%. Dia melangkah. Dia melangkah. Nah saya itu tanya dia. Itu karena di kesaksian enggak tulis. Hanya saya kembalikan setiap hari. Tapi kembalikan apa enggak tahu. Barusan saya telepon. Ya besok ketemu Bu Novi. Balik kenapa itu. Dia bilang perpuluhannya Pak. Aku enggak boleh tergoda. Dan dia berkata sampai sekarang. Dia tetap perpuluhannya 20%. Tetap jaga. Dan dia tadi bersaksi. Justru Tuhan berkata lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi dan lebih lagi. Saya sampai kagum. Hari ini sekali lagi. Saudara. Buka hati pada Tuhan. Minta Tuhan tahirkan. Ya. Jangan seperti Adam, Hawa, Simson, Yudas. Juga Gehazi. Kesempatan jadi muridnya Elisa. Sepertinya dia akan bisa ngalami seperti Elisa. Ya. Melanjutkan, menggantikan Elia. Jadi jaga. Saya ingin beri nasihat beberapa lagi. Saudara yang baru pacaran, jaga kudusan. Belum menikah, belum boleh melakukan hubungan suami istri. Jaga kekudusan. Supaya saudara masuk dalam pernikahanmu, dalam kekudusan. Supaya karya Tuhan, perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan turun atas hidupmu.
jaga kekudusan. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur, Pak? Saya katakan kalau sudah terlanjur, bersama tersungkur, minta ampun, ngaku pada Tuhan, minta ampun, berjanji tidak dilakukan lagi sebelum pernikahan. Maka sekali lagi akan ada pengampunan dari Yesus akan menyucikan. Ya, kalian dan saudara masuk dalam pernikahan, dalam kekudusan, dalam perkenanan, dalam kasih karunia, dalam kemurahan, dalam anugerah Tuhan, dipakai bersama-sama. Lalu ada yang tanya lagi, lah bagaimana Pak, kalau pacarku itu terus ngajak, ayo toh gimana? Nanti kalau dia tidak mau gimana? Saya berkata, tetap saja berkata, kalau seseorang mencintai, diajak, ayo taat pada Tuhan, pegang Tuhan, jaga kudusan. Kalau sudah dapatkan pasangan seperti ini, sekali lagi, sudah masuk dalam perkenanan Tuhan. Hari ini pesan Tuhan, rema dari Tuhan. Suami jaga kekudusan. Kalau sudah mau terus berhasil dalam membangun keluarga, suami, istri, karyawan, kejujuran, para pemimpin juga, apalagi para pelayan Tuhan. Sudah akan lihat kemuliaan, sudah akan lihat anugerah Tuhan, sudah akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Jaga. Saya bersyukur saudara, di gereja Tuhan kita firman Tuhan selalu rema. Berapa hari yang lalu ada yang bersaksi, Pak, minggu yang lalu ketuk pintu, ketuk pintu, ketuk pintu. Saya waktu dengar kaget sampai nangis karena apa? Di kelompok saya baru saja belum dikhotbahkan, mereka itu didorong Tuhan doa, ketuk pintu Tuhan, ketuk pintu Tuhan, ketuk pintu Tuhan. Dikatakan mereka sudah menyantangkan 10 pintu diketuk, dibukakan oleh Tuhan 10 pintu. Dia kaget firman Tuhan tiba-tiba bicara seperti itu saudara. Dan ini luar biasa. Yang terakhir saudara, saya bersyukur firman Tuhan selalu menguatkan. Banyak dan banyak dan banyak sekali. Semua kalau saudara dengarnya, orang itu bersyukur. Di gereja kita itu firman Tuhan selalu membangun, selalu menguatkan. Saat ini apalagi sedang COVID. Di balik COVID roh ketakutan, roh intimidasi itu luar biasa. Ada banyak orang yang ketakutan, dicengkram oleh ketakutan, khawatir. Bersyukur karena ada online, mereka bisa mendengarkan di tempat karantina. Akhirnya imannya dibangkitkan, dibangkitkan, dibangkitkan. Dan waktu imannya dibangkitkan, kuasa itu terjadi dan akhirnya sembuh. Maka saya terus berkata pada setiap saudara, jangan takut dengan apapun. Melekatlah pada Tuhan yang tidak terkalahkan. Tuhan lebih berkuasa daripada COVID. Tuhan lebih berkuasa dari resesi. Tuhan lebih berkuasa dari alam. Tuhan lebih kuasa dari malaikat. Tuhan lebih berkuasa dari apapun. Kalau saudara mulai jaga kudusan, saudara lihat hadirat Tuhan, perkenanan Tuhan, karya Roh Kudus dalam hidup, dan saudara juga akan sama, tidak terkalahkan. Saudara datanglah pada Tuhan, saudara, dan sungguh-sungguh ya minta Tuhan berikan kekudusan, kesucian. Kita pujikan bersama. Saudara semua ikut memuji dengan sungguh. Pakai lagu ini yang untuk minta pada Tuhan. Dan kuduskan. Pakai lagu ini untuk jadi doa kita. Apalagi kalau saudara hidup dalam kecemaran, dosa saat-saat ini. Jiwa rohku, ku serahkan padamu. Dan kuduskan hati ini. Ini doa kami Tuhan. Ini permohonan kami Tuhan. Ini permintaan kami Tuhan. Supaya kita boleh naik ke gunungnya Allah. Jiwa rohku ku serahkan padamu.
seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Semua datang pada Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Arahkan hati saudaranya pada Tuhan. Rendahkan diri saudara pada Tuhan. Biarlah saudara datang pada Tuhan dengan kerendahan hati. Mintalah pada Tuhan hari ini. Sucikan dan kuduskan hati ini Tuhan. Supaya kami dilayakkan menghadap Engkau. Supaya doa-doa kami berkenan di hadapan-Mu. Supaya hidup kami berkenan Tuhan. Tubuh, jiwa, rohku Tuhan, aku serahkan padamu, milik-Mu Tuhan. Dan aku akan terus berjuang untuk menjaga kekudusan. Aku rindu terus menyembah padamu, menjadi penyembah dalam kekudusan, menjadi penyembah yang berkenan di hati-Mu, untuk meninggikan nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Semua berdoa saudara, terlebih lagi saat ini saudara, kalau sedang ada dalam lubuk dosa, apalagi Roh Kudus sedang ingatkan saudara, mungkin ada kepahitan dalam hatimu, mungkin ada kecewa, mungkin sakit hati, mungkin ada ketidakjujuran dalam hatimu, mungkin ada selingkuhan di dalam kehidupanmu, mungkin ada berhala-berhala, jimat-jimat, kuasa gelapan dalam kehidupanmu. Semua itu dijadikan bagi Tuhan. Datang pada Tuhan, buka hati saudara lebar-lebar. Jangan ada yang disebutkan di hadapan Tuhan, karena Dia Tuhan yang Maha Tahu. Saat saudara tuluskan, kuduskan hati saudara, saudara akan lihat hadirat Tuhan turun dalam hidupnya. Saudara akan lihat Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus mulai berkarya, Roh Kudus mulai nyatakan kuasanya. Engkau akan dipulihkan Roh Kudus, engkau akan dituntun oleh Roh Kudus, engkau akan disertai oleh Roh Kudus, engkau akan diberi kemenangan, engkau akan diberi keberhasilan, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Tahirkan, kuduskan saudara semuanya. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang saat ini Tuhan merendahkan dirinya, buka hatinya semuanya Tuhan, yang mengaku ada sesuatu yang tidak baik. Tuhan yang mohon pengampunan, berilah pengampunan. Tuhan tahirkanlah, sucikanlah, Tuhan kuduskanlah. Darah-Mu Tuhan menyucikan setiap kami. Roh Kudus tahirkan, urapi setiap kami, sehingga Engkau berkarya, sehingga sungguh-sungguh Tuhan Engkau yang tidak terkalahkan. Memimpin kami juga mengalami tidak akan dikalahkan. Menang atas sakit penyakit, menang dalam perjuangan keluarga, menang Tuhan di dalam studi pekerjaan, menang di dalam doa-doa, menang di dalam keuangan, menang di dalam pelayanan. Kuduskan, kuduskan, kuduskan Tuhan, kuduskan Tuhan, kuduskan Tuhan. Katakan, saat ini kami yakin Engkau hadir di sini. Kuasa yang tidak terbatas mulai bekerja, mulai bertindak, mulai berkarya. Sekarang ucapkan perkataan iman. Tuhan mau hadir dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, dalam tempat kerjamu. Oh, hadir dengan kuasa yang tidak terbatas. Sekali lagi ucapkan dengan iman, saudaraku, yakin Kau hadir dalam hidupku, Kau hadir dalam hatiku, Kau hadir dalam keluargaku. Imani, saudara, imani Tuhan. Orala pata pasakara lapa sakara, irala pasakara lapa sakara. Kau genapi firman-Mu, Kau nyatakan firman-Mu, Kau pulihkan, Kau beri kemenangan,
kemenangan dan kemenangan. Tuhan, sekali lagi jamah setiap kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, supaya mereka bisa pakai hidupnya untuk melakukan tugas-Mu, untuk selamatkan banyak orang. Tuhan, rumah tangga pulihkan, supaya jadi kesaksian. Banyak rumah tangga juga bisa datang pada Tuhan dan diselamatkan. Yang gagal dan studi pekerjaan, buatlah berhasil, supaya mereka bisa menolong orang lain juga ikut berhasil. Yang kekurangan, yang dijerat oleh hutang, lepaskan dari kutuk kekurangan. Berkati tidak masuk akal, supaya mereka bisa jadi berkat yang tidak masuk akal. Bahkan setiap doa, sekali lagi kami bawa di hadapan-Mu. Mereka membutuhkan pekerjaan, mereka membutuhkan rumah, mereka membutuhkan pasangan hidup, mereka membutuhkan pertolongan, mereka membutuhkan rema, petunjuk untuk langkah-langkahnya, mereka membutuhkan mujizat, mereka membutuhkan jawaban-jawaban doa, apapun yang didoakan. Sekali lagi, Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab. Bahkan Tuhan, Engkau memberikan lebih daripada yang bisa diminta. Jadikan setiap kami semua seperti Yusuf akhir zaman, seperti Yosua yang Kau bangkitkan jadi pemimpin, seperti Daniel, seperti Daud. Dan Tuhan, kami akan lihat karya-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sesuatu yang luar biasa Kau lakukan. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan kekudusan. Amin. Diberkati dengan tidak terkalahkan. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Kesaksian pelayananmu. Amin. Diberkati seluruh yang Kau sedang kerjakan pada saat ini. Keuanganmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Seluruh kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Teriakan haleluya. Kita pujikan ya dahsyat Engkau Tuhan. Amin. Tidak terkalahkan, tidak terhentikan, tidak tertandingi. Dahsyat Tuhan kita yang luar biasa. Mari berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Dahsyat Tuhan, luar biasa. Yesus Kau hebat, sungguh mulia. Tiada yang seperti dahsyat. Yesus luar biasa. Tidak terkalahkan. Membuat kami tidak terkalahkan. Lebih daripada pemenang. Ya, Tuhan berkati semuanya.